Pemirsa, deposito valuta asing atau falas menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik di tengah kuatnya dolar Amerika Serikat dan tingginya suku bunga di Amerika Serikat. Alhasil, bank-bank di dunia memberikan imbal hasil yang menarik untuk deposito falas US dollar. Deposito valuta asing menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik di tengah kuatnya dolar Amerika Serikat dan tingginya suku bunga yang berada di rentang 5,25 hingga 5,5%. Bahkan di sisa tahun ini, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed juga berencana untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 1 kali sebesar 25 basis poin. Alhasil, bank-bank di berbagai negara menawarkan imbal hasil yang menarik untuk deposito falas USD-nya. Ya, di Indonesia saja $1 Amerika Serikat sempat menyentuh level 15.600 kemarin. Hari ini sudah lebih tinggi dari 15.600. Bagaimana nggak menarik kan untuk investasi di dolar Amerika Serikat? Nah, saya akan coba nih jabarkan kepada Anda bagaimana berbagai negara menarik nasabah deposito falas. Apa dampaknya jika dolar Amerika Serikat menguat dalam dunia rebutan dolar? Apakah Indonesia ikut-ikutan? Kita masuk ke slide pertama. Sebagai contoh ya, Sumitomo Mitsui Banking Corp dari Jepang ya. Ini menaikkan suku bunga deposito berjangka dalam mata uang dolar menjadi 5,3% dari awalnya di 0,01%. Menurut Nikkei, tingkat yang lebih tinggi ini dibandingkan dengan yang diberikan oleh pemberi pinjaman besar Amerika Serikat untuk penawaran serupa. Perubahan ini berlaku untuk deposito berjangka dengan jangka waktu 6 bulan dan juga 1 tahun ya. Dimulai dari tanggal 25 September 2023. Sementara Shinsei Bank masih dari Jepang, ini juga salah satu bank Jepang yang memberikan imbal hasil sebesar 5,3% untuk time deposito selama 1 tahun. Dan tentunya dengan mata uang US dollar ya. Sebagai catatan nih pemirsa, di Amerika Serikat suku bunga sertifikat deposito yang serupa dengan deposito berjangka di bank-bank Jepang berada di kisaran 3-4% di JP Morgan Chase dan juga Citigroup. Sedangkan suku bunga tabungan hampir nol. Dari Jepang kita bergeser ke Singapura. Dimulai dari DBS Bank Singapore yang memberikan rate yang lebih rendah dibandingkan dengan Jepang ya, hanya sekitar 4,76 sampai dengan 5,06% untuk 1 tahun. Nah, imbal hasil ini berlaku jika nasabah mendepositkan US dollarnya di antara 250.000 1 US dollar sampai dengan 500.000 US dollar. Nah, sementara UOB Singapore atau UOB Singapura yang memberikan deposito falas USD ini justru lebih tinggi daripada DBS Bank, yaitu berada di 5,15% sampai dengan 5,4% untuk jangka waktu deposito 1 tahun dengan deposit yang harus diberikan atau ditaruh di dalam bank tersebut sebesar 250.000 US dollar sampai dengan 499.999 US dollar. Dari sini kita bergeser ke Hong Kong. Di sini ada HSBC dan juga DBS. Kalau dari HSBC ya, menawarkan imbal hasil deposito dalam term 1 tahun ini sebesar 4%. Minimal depositonya adalah 2.000 US dollar atau lebih. Sementara untuk tenor waktu 6 bulan ini diberikan dengan bunga 5,2%. Untuk 1 tahun depositonya harus sebesar 6.000 US dollar dengan bunga 4,55% untuk DBS. Ya, DBS Hong Kong memberikan imbal hasil yang lebih tinggi sedikit dibandingkan HSBC untuk kurun waktu 1 tahunnya, yaitu di 4,55 dengan deposito 6.000 US dollar. Dari sini kita bergeser lagi ke negara berikutnya, yaitu untuk Bank ICBC dari negara China ya. Ini ICBC ini memberikan imbal hasil yang sama baik residen maupun non-residen. Untuk deposito USD dengan periode 1 tahun, ICBC memberikan suku bunga 4,2% dan ini serupa dengan periode 6 bulan maupun 9 bulan. Jadi mau ditaruh 6 bulan, 9 bulan ataupun 1 tahun maka akan mendapatkan yang serupa. Sementara bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia menawarkan dari Bank Mandiri misalkan ya, menawarkan deposito USD dengan bunga dibayar bulanan dan jatuh tempo untuk 1 tahun. Ini dibayar bulanan. Ini sekitar di angka 0,75 sampai 1,75. Sementara untuk bunga yang dibayar di muka, Bank Mandiri memberikan bunga sebesar imbal hasil 0,68 sampai dengan 1,65 ya. Ini untuk tenor 1 tahun juga. Sementara kalau BCA menawarkan yang lebih tinggi nih. Ya, dibandingkan dengan Bank Mandiri di mana untuk tenor deposit selama 1 tahun maka imbal hasil yang bisa didapatkan
sebesar 1-2%. Nah, di tengah diburunya dolar Amerika Serikat, lalu seperti apa sebenarnya aliran dana asing di pasar keuangan RI? Tentu saja dana asing tengah mengalir keluar dari pasar keuangan Indonesia karena pelaku pasar tengah mengantisipasi potensi kembali naiknya suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed. Tentu saja dengan suku bunga yang lebih tinggi, maka mata uang dolar Amerika ini menjadi lebih menarik bagi pelaku pasar keuangan. Dan ini membuat pelaku pasar memindahkan dananya ke instrumen yang lebih menarik. Menurut data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa investor asing masih meninggalkan pasar keuangan Indonesia sehingga terjadi capital outflow. Data transaksi BI pada tanggal 25 sampai dengan 27 September 2023 ini investor asing di pasar keuangan domestik tercatat jual neto atau net sell di 7,77 triliun rupiah yang terdiri dari net sell 7,86 triliun rupiah di pasar surat berharga negara, lalu net sell 2,07 triliun rupiah di pasar saham, dan net buy-nya di 2,16 triliun rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Nah, arus dana asing yang keluar juga tercermin pada pergerakan nilai tukar rupiah yang saat ini tengah melemah hingga menembus level ke atas 15.600 per dolar Amerika Serikat. Nah, posisi ini memungkinkan dan juga merupakan yang terlemah sejak 6 Januari 2023 atau sekitar 9 bulan terakhir. Padahal ya, ini menarik. Kita tahu di tahun ini bahwa beberapa negara telah memulai berbagai inisiatif untuk mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dengan alasan stabilitas ekonomi. Dan ini membuat status king dolar menghadapi tantangan berat. China merupakan negara yang paling aktif dalam upaya de-dolarisasi. Pesaing terbesar Amerika Serikat dalam bidang ekonomi tersebut telah melakukan beragam kebijakan dan juga tindakan untuk meningkatkan penggunaan yuan sebagai mata uang internasional. Lalu katakanlah negara seperti Argentina dan juga Brazil yang kini mencari opsi lain untuk mengurangi resiko fluktuasi nilai dolar dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. India juga semakin getol meninggalkan dolar dengan mengganti pembayaran ke mata uang lokal untuk perdagangan internasional mereka. Nah, selaras dengan penguatan dolar Amerika Serikat, lalu apakah jumlah simpanan falas di dalam negeri juga meningkat? Nah, ini kita lihat data dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang menunjukkan dana pihak ketiga total di perbankan ya per Agustus 2023 tercatat sebesar 8.128 triliun rupiah atau naik signifikan 5,9% secara year on year. Dan sebanyak 14,59% dari 5,9% ini merupakan simpanan dalam bentuk falas. LPS juga mencatatkan simpanan falas per Agustus 2023 tumbuh signifikan di 7,4% secara year on year menjadi 1.186 triliun rupiah. Nah, angka ini disumbang oleh 2,88 juta akun rekening bank di tanah air. Dan bila dirinci lagi lebih dalam, sebanyak 58,6% falas tersimpan dalam bentuk giro. Kemudian 26,39% lainnya tersimpan dalam bentuk deposito dan sisanya lagi tersimpan dalam bentuk tabungan. LPS juga mencatatkan ada peningkatan terhadap suku bunga deposito valuta asing perbankan menjadi 1,86%. Akan tetapi sebetulnya angka terakhirnya atau pergerakan ini masih di bawah suku bunga penjaminan LPS untuk falas, yakni sebesar 2,25%. Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa, suku bunga deposito falas tidak naik terlalu tinggi, bahkan cenderung flat sejak beberapa bulan terakhir. Dengan demikian, likuiditas falas perbankan di Indonesia sebenarnya tidak mengalami tekanan di tengah menguatnya dolar Amerika Serikat. Dari sisi pasokan, ini menurut Purbaya ruang bank untuk menyalurkan kredit falas masih lebar karena outstanding simpanan falas masih terbilang cukup tinggi. Jadi memang saat ini dolar Amerika Serikat memang masih kuat dan ini merupakan efek dari kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang masih hawkish atau masih cenderung akan kembali menaikkan suku bunga acuannya. Meski memang sejumlah negara sudah mulai inisiatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, namun nyatanya dolar masih sangat menarik di kondisi ini dan ini pula yang membuat perbankan di berbagai negara ramai-ramai meningkatkan daya tarik deposito falasnya.